rencana kerja kita lah, ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, maka kemudian tanggal 30 September itu adalah pekan yang lalu, sekarang 7 Oktober itu pertemuan kedua, ya. Kita menggunakan Jimit. Nah, jatah kita untuk Jimit itu adalah sebanyak 4 kali, ya. Ada 4 kali Jimit, kemudian TM itu temu muka. Ya. Nah, kita sudah lewat 1, maka kemudian kita akan mempunyai 6 kali temu muka lagi. Ya. Ditambah dengan 4 kali Jimit, maka kemudian kita masih mempunyai, termasuk hari ini itu adalah 10 kali pertemuan. Ya. Nah, kalau kita lihat pada program ini, ya saya sudah masukkan tanggal-tanggalnya di sana. Ya. Kita akan terus menggunakan kesempatan temu muka maupun Jimit itu, ya, sampai pada pekan ke-10, yaitu 2 Desember. Ya, di mana kemudian pekan ke-10 itu mulai masuk Fikras yang pertama. Ya. Barangkali sama saja seperti sekarang ini, gitu. Tapi kemudian bahan kuliahnya itu langsung saya upload di situs Fikras. Ya. Sekarang ini rasanya memang dari Gunadarma belum dibuka Fikrasnya, gitu. Sampai kalau tidak salah pekan ke-4 baru mulai dibuka, katanya begitu. Ya, jadi sekarang belum ada. Tapi nanti kalau sudah ada, saya akan juga tunjukkan kepada Anda akses untuk ke Fikras itu, ya. Baik. Jadi kemudian kita akan berganti-ganti antara Jimit dan temu muka. Ya. Kemudian ini program kegiatan kita. Program kegiatan kita ini adalah yang saya ambil dari RPS, ya. Kemungkinan saya tidak dapat persis seperti ini, atau barangkali karena ramuannya itu adalah menurut bagaimana yang saya susun, gitu, maka kemudian barangkali tidak persis amat, gitu ya. Tapi saya berharap bahwa saya dapat mengcover seluruhnya, gitu ya. Untuk hari ini memang 7 Oktober ini kita akan memulai dengan diferensial parsial, ya, diferensial fungsi dari fungsi. Ya. Tapi kemudian ada juga di sini ada fungsi implisit, fungsi inverse, dan Jacobian ini yang kemudian belum tercover. Bukan apa-apa, karena saya menyusun yang sudah tersedia sekarang ini, yang saya kirimkan tadi ke Anda itu, ya, itu sudah 30 slides, gitu ya. Jangan-jangan kalau saya masukkan semuanya ini juga tidak akan tercover, karena ya akan habis waktu untuk menjelaskan yang lain-lain, gitu, yang sebelum-sebelumnya. Jadi ya sudahlah, gak apa-apa. Pokoknya saya akan susun, dan kemudian saya berharap kita dapat mengejarnya dan menjalani kuliah ini seiring dengan aturan yang dibuat oleh Gunadarma. Oke, ya. Nah, berarti kemudian sampai pekan depan kita masih akan berbicara mengenai turunan parsial. Ya. Kalau kita lihat sekarang ini turunan parsial order tinggi sudah masuk, ya. Tapi fungsi implisit dan inverse dan Jacobian yang belum. Ya. Jadi itu. Nah, kemudian sesudah turunan kita akan masuk ke pembicaraan mengenai integral. Ya. Kalau misalnya turunan itu kemudian diferensial itu kemudian bertingkat-tingkat gitu, maka kemudian integral juga akan bertingkat-tingkat juga, karena diferensial dan integral itu berkebalikan. Ya. Katakanlah kalau kita membicarakan anak-anaknya, itu kan kita berbicara mengenai diferensial. Ya. Tapi kalau kita membicarakan, kita ingin tahu moyang-moyangnya gitu, maka kita akan membicarakan integral. Gitu. Ya, jadi diferensial itu turun ke bawah, kalau integral itu naik ke atas, katakanlah begitu. Ya. Oke. Ya. Dan kemudian kita akan membicarakan mengenai vektor dan sebagainya. Ya.
Nah, kemudian ada bagian di mana kita akan masuk sesudah UTS. Ya. UTS ini sisanya tidak banyak lagi, hanya 4 kali pertemuan. Ya, barangkali masih ada 2 kali tatap muka, tapi sisanya yang lain adalah Fikras. Nah, saya akan berpikir nanti bagaimana, apakah Fikras ini juga dibiarkan begitu saja, atau Fikras ini dibarengi dengan temu muka, dengan jimit. Ya. Jadi dianggap jimitnya adalah tutorial, misalnya gitu ya. Tapi itu nantilah. Gitu ya. Sekarang ini kita upayakan apa yang tersedia bagi kita dulu, ya. Oke. Apakah ada pertanyaan mengenai ini? Tidak ada, Pak. Bagaimana? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Oke. Sebentar, saya akan pakai headphone saja karena suaranya kalau dari laptop saya langsung kurang bagus, kurang jelas. Maaf. Oke. Jadi mungkin ini akan saya tutup gitu ya. Jadi ini yang sudah kita jalani sampai saat ini, gitu, ya. Baik. Sementara saya tutup ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke kuliah kita. Ya. Nah ini. Mudah-mudahan kelihatan ini ya. Terlihat, Pak. Terlihat ya. Ya. Jadi ini saya kirimkan ke teman-teman kita, Pak Mas Ketua kelas ya. Itu dan 2 orang lagi, Mas Bayu dan Mas siapa tadi itu ya. Jadi bertiga saya kirimkan, saya harapkan siapa yang lebih cepat untuk menyebarkan kepada Anda semuanya sekelas, harapan saya salah satu dan mereka lebih cepat gitu ya. Oke. Jadi harapan saya adalah bahwa sekarang ini Anda sudah memegang naskah ini ya. Naskah slides ini ya. Baik, kita membicarakan diferensial parsial ya. Ya ini bukunya sudah. Nah, kemudian begini, kita mulai dengan fungsi dengan beberapa besaran. Ya. Sebenarnya kan kalau kita berbicara mengenai fungsi itu adalah bagaimana andai kata kita mempunyai 2 buah besaran atau lebih, gitu ya. 2 besaran atau lebih, di mana kalau misalnya 2 saja, misalnya X dengan Y gitu ya, maka kemudian ada keterkaitan satu sama lain antara X dan Y itu. Ya. Terkaitannya itu adalah sedemikian sehingga bahwa Y itu nilainya sangat tergantung pada X. Ya. Maka kemudian Y tidak dapat mempunyai nilai tersendiri andai kata X tidak ada nilainya, katakan gitu. Ya, jadi X harus ada nilainya dulu. Sedemikian sehingga kalau X ada nilainya maka Y ikut gitu ya, atau kebalikannya Y yang harus ada nilainya dulu maka kemudian X ikut gitu. Nah yang harus mempunyai nilai dulu itu kita namakan sebagai besaran bebas ya. Jadi kalau seperti yang tertera di sana Y sama dengan Fx, maka kemudian X itu besaran bebas. Nah, karena bebas, maka nilainya dapat semau-maunya, katakanlah gitu. Sebagaimanapun kita ingin mengisi nilai kepada X, maka kalau X ada nilainya, Y akan ikut punya nilai. Gitu. Yaitu adalah sebagaimana aturan yang menghubungkan antara Y dengan X. Ya. Jadi kemudian Y kita katakan sebagai besaran yang tidak bebas, ya, independen, ya, tidak bebas. Sementara X itu besarannya yang bebas. Dia dapat mempunyai nilai berapapun. Kalau sudah punya nilai, maka Y akan ikut.
gitu ya. Nah, Y tidak akan pernah punya nilai kalau X tidak ada nilainya. Nah, X berubah, maka Y akan ikut berubah. Kalau X tetap, maka Y akan tetap. Gitu. Jadi, Y itu sifatnya mengikuti. Gitu ya. Nah, maka kemudian hubungan antara Y terhadap X itu kita namakan sebagai fungsi. Gitu. Nah, kemudian fungsi itu apa? Gitu. Kalau misalnya dalam matematika, maka fungsinya itu adalah mungkin suatu persamaan matematika. Ya. Seperti yang tertera di sana, Y sama dengan 2A X kuadrat plus BX plus C. Gitu. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka kemudian kita mempunyai barangkali patokan, katakanlah begitu ya, bahwa 2 itu tetapan, karena 2 itu ya sudah tertentu nilainya. Gitu. 2 itu seperti itulah, gitu ya. Kita tidak mempunyai pandangan yang lain mengenai nilai dari 2. Ya. 2 itu ya sudah 2. Gitu. Nah, A, B, C itu biasanya juga dinyatakan sebagai tetapan, konstanta tetapan. Ya. Nah, hanya saja berapa nilai tetapannya itu ya terserah kita, gitu ya. Atau tergantung pada aturan antara yang hubungan antara Y dengan X. Ya. Jadi barangkali kalau misalnya kemudian A itu sama dengan 1, B itu sama dengan 2, C sama dengan 3, ya, boleh saja. Gitu. Atau A sama dengan 3, B sama dengan 2, C sama dengan 1, boleh. Gitu ya. Pokoknya kita dapat mengisikan berapapun yang kemudian setelah itu diisi, A, B, C itu akan menjadi aturan yang hubungan antara Y dengan X. Ya. Nah, jadi kemudian karena dia tetapan tidak berubah. Gitu ya. Nah, sekarang sesudah itu ada, selanjutnya adalah bagaimana X dan Y. Di dalam ruas kanan di persamaan itu, ya, sini nih, di ruas kanan ini, maka kita lihat ada 3 suku. Ya. Suku pertama itu adalah 2A. Ini dua-duanya tetapan. Ya, berapapun A dikalikan 2, gitu ya. Jadi ada angka, gitu ya. Menjadi koefisien dari X kuadrat. Ya. Kemudian suku yang kedua itu adalah plus B, ini menjadi koefisien dari X. Ya. Suku ketiga hanya tetapan, sebuah tetapan sendiri, yaitu C. Gitu. Ya. Nah, bahwa kemudian gabungan ini ya 2AX kuadrat plus BX plus C ini merupakan aturan, di mana dengan aturan ini maka Y akan terbentuk. Ya. Jadi nanti kalau sudah aturan ini sudah jadi gitu, maka kemudian berapapun kita masukkan X, ya, maka Y akan ikut. Gitu ya. Nah, ini kita namakan sebagai fungsi. Kebetulan ini bentuknya adalah fungsi persamaan pangkat 2. Ya. Fungsi apa ini? Fungsi dengan satu besaran. Ya. Artinya satu besaran bebas. Ya, X ini. Ya, hanya satu besaran. Ya. Nah, kalau parsial nanti kita akan lihat bahwa barangkali bukan hanya satu besaran. Ini ada X, ada P, ada Q, ada apapun lah gitu ya. Kita lihat nanti. Kemudian ada kemungkinan di mana nilai sebuah besaran terikat ternyata tergantung pada beberapa buah besaran bebas. Seperti tadi barusan saya katakan itu bahwa bukan hanya X saja, mungkin ada P, ya, jadi P pangkat berapa, atau N pangkat berapa, dan sebagainya, di mana P dan N itu besaran, bukan tetapan. Ya. Maka kemudian ada sejumlah besaran yang mengisi di ruas kanan ini yang menjadi bagian dari aturan yang menghubungkan nanti antara X dengan besaran-besaran semua itu tadi. Ya. Yang menjadi warna dari fungsi ini. Juga terdapat kemungkinan interaksi dan keterkaitan antara beberapa besaran bebas itu. Ya, nanti kita lihat di salah satu contohnya. Dan semuanya menjadi penentu dari nilai besaran terikatnya. Jadi penentu dari nilai Y. Gitu ya. Jadi kemudian besaran bebas ini X itu yang menentukan Y-nya. Ya. Oke. Nah, kemudian ini ada definisi. Ya. Andaikan D itu adalah sebuah set dari n tuple, ya, n buah tuple bilangan-bilangan nyata. Bilangan nyata itu apa saja, gitu ya. Bilangan yang memang ada, gitu. X1, X2, walaupun sampai Xn. Nah, Xn ini mewakili bilangan.
Ya. 1, 2, 3, 0, misalnya gitu. Itu bilangan nyata. Ya. 127 misalnya gitu. Nah, maka kemudian fungsi bernilai nyata, ya f, ya, fungsi aturan tadi itu di D, f yang mengambil besaran-besaran dari D itu adalah sebuah aturan yang menetapkan satu bilangan nyata yang tunggal. Ya, bilangan nyata yang tunggal itu apa? Misalnya W. Ya, W, di mana W itu hubungannya dengan X1 sampai Xn ini adalah melalui sebuah fungsi. Ya, X1, fungsi X1, fungsi X dengan X2 dan sampai Xn. Ya. Nah, kemudian X1 dan 2 dan sampai Xn ini itu kan diambil dari atau anggota dari sebuah kumpulan. Ya. Tupel-tupel tadi, kumpulan yang ada tempatnya di D, gitu, di sebuah lahan gitulah. D. Nah, D itu kita namakan sebagai domain. Ya. Maka D domain dari fungsi F, dan kemudian set dari nilai yang timbul karena domain yang dimasukkan ke dalam fungsi ini, maka F itu adalah range atau jangkauan, ya, dari fungsi F. Ya. Di W ini akan berada di dalam range jangkau atau jangkauan, ya, dalam range dari fungsi F. Ya. Yang kemudian isinya dari fungsi F itu mengambil dari besaran-besaran yang letaknya di domain. Jadi dapat dikatakan sebagai domain itu tempat asal usul sebuah besaran gitu, yang kemudian mewarnai fungsi itu, dan di mana ramuan dari fungsi itu akan menghasilkan sebuah nilai W ini, yang kalau kemudian fungsi ini nilainya diganti-ganti, jadi X1, X2, X3 ini berubah-ubah gitu, X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa, terus berubah-ubah, ya. Maka kemudian hasilnya adalah W1, W2, W3, di mana W ini letaknya adalah di jangkauan, di daerah jangkauan itu tadi, ya, gitu. Nah, F adalah fungsi dari n buah besaran bebas, ya, jadi ini menjadi besaran bebas. Kalau dari contoh yang slide tadi itu hanya satu saja, W sama dengan fungsi dari X misalnya gitu, ya. Ya. Nah, sekarang bukannya X, mungkin X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, dan semuanya itu anggota dari domain D. Ya, oke. Nah, nama lain yang dapat digunakan adalah semua XJ adalah besaran masukan input ke sebuah aturan ini, di mana kemudian kalau inputnya diberikan kepada aturan ini, maka akan ada keluaran, ya, outputnya. Ya. Nah, outputnya itu adalah W itu. Ya, W. Kalau di sini tadi inputnya adalah X, outputnya adalah Y. Ya. Nah, kalau misalnya Y itu menjadi sebagian dari input, ya, seperti di sini, ya, sebagian dari input, maka ya sudah, yang outputnya sekarang kita namai W saja. Ya. Oke. Ya. Nah, ada sedikit keterangan mengenai tupel, gitu ya. Dalam matematika, tupel adalah daftar dari sekumpulan n buah elemen yang teratur. Ya. Nah, waktu itu kalau tidak salah saya mencontohkan kelas 2IA04 ini itu adalah domain. Ya. Nah, domain ini kemudian berisi dengan tupel-tupel. Ya. Tupel itu barangkali kelompok mahasiswa di kelas itu, ya. Di mana kemudian dalam kelompok mahasiswa itu ada anggotanya. Dan semua anggota tupel itu adalah anggota dari kelas. Ya, jadi semua anggota kelompok itu adalah anggota dari kelas. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kok kenapa ada kelompok? Barangkali ada kelompok untuk diberi tugas presentasi, katakanlah gitu. Ya, membuat makalah gitu. Oh, ada 40 mahasiswa dibagi 8 kelompok. Berarti setiap kelompok berisi 5 mahasiswa. Nah, kelompok-kelompok itu katakanlah adalah tupel. Tupel 1 adalah mahasiswa nomor 1, nomor 2 sampai nomor 5. Tupel 2 nomor 6 sampai nomor 10, katakanlah gitu. Ya. Jadi, dan semuanya itu tidak lain tidak bukan adalah mahasiswa yang anggota 2IA04. Nah, jadi Anda tidak dikelompokkan dengan mahasiswa dari kelas lain gitu ya. Tapi hanya mahasiswa dari kelompok
dari kelas 2IA04 ini, maka kemudian kelompok-kelompok itu kita namakan sebagai tupel, ya. Dan kemudian bilangan-bilangan yang dikelompokkan tadi itu namanya mahasiswa, ya. Dan kemudian seluruh kelompok ini bergabung dalam satu kelas, yaitu 2IA04. Gitu. Ya. Itu contohnya. Ya. Oke. Kemudian ini contoh, ya. Contohnya ini juga sudah waktu itu keluar, ya, volume sebuah silinder tegak. Tegak ini jadi tutupnya dan alasnya berbentuk keliling lingkaran, ya, lingkaran, ya. Sebuah keping yang berbentuk lingkaran, bulat, gitu, dengan jari-jari R. Ya. Nah, jarak antara tutup dengan alas itu adalah sepanjang H, ya, panjangnya ini. Jadi kemudian kita dapat menghitung volume silinder ini, yaitu adalah sama dengan luas dari tutupnya atau luas dari alasnya, salah satu, ya, luas dari lingkaran ini dikalikan dengan jarak antara tutup dengan alas. Ya. Jadi kemudian luas dari lingkaran sini, ya, itu sama dengan pi r kuadrat kalau jari-jarinya R, ya, pi r kuadrat. Nah, berarti pi r kuadrat itu merupakan aturan yang menentukan yang menentukan bagaimana menghitung luasan di sini. Ya. Nah, volume sendiri itu ditentukan lagi oleh luasan dari keping tutup atau alas ini dengan jarak antara kedua tutup dan alas, yaitu H. Ya. Maka kemudian V merupakan pi r kuadrat dikalikan dengan H. Nah, pada waktu itu barangkali kita dapat berpikir bahwa oh iya, biarkan aja H ini konstan, ya, H ini tetap 1 meter, 2 meter, pokoknya sesuatu nilai yang tidak berubah, itu. Tapi kemudian R-nya yang berubah. Kalau R-nya kecil, maka kemudian kita mempunyai silinder yang kurus, yang ramping, katakan gitu, ya, panjang tapi ramping, gitu, ya. Sementara kalau R-nya itu besar, maka kita akan mempunyai silinder yang nampak gemuk, gitu, ya. Nampak pendek dan gemuk, karena kemudian ukuran jari-jari dengan ukuran panjangnya ini menjadi tidak terlalu berjauhan, gitu, ya. Maka kemudian kalau H-nya ini kita biarkan tetap, maka ukuran volume dari silinder ini hanya tergantung pada R. Maka itu adalah fungsi dengan satu besaran saja, ya. Jadi V merupakan fungsi dari R saja, atau enggak R-nya tetap, R-nya 10 cm misalnya gitu. Tapi H-nya boleh 1 meter, boleh 2 meter, mungkin setengah meter, gitu. Maka kemudian dari sana kita akan dapati bahwa R ini menjadi tetapan, tapi H itu menjadi besaran, ya, besaran yang dapat berubah-ubah. Dengan kalau H-nya panjang, maka kemudian ini akan menjadi silinder yang panjang. Kalau H-nya pendek, maka kita akan punya silinder yang pendek, gitu, ya. Nah, tapi kemudian ada peluang bahwa bukan hanya R yang berubah, tapi H juga berubah. Artinya R berubah dan H juga berubah. Gitu. Ya, sama seperti kalau misalnya nih, ya, kita pergi ke toko material misalnya gitu, ya, kita ingin mencari pipa, gitu, ya, pipa pralon. Maka kemudian biasanya pipa pralon itu di toko material itu sudah standar, panjangnya 4 meter. Ya, tapi diameternya macam-macam. Ada diameternya yang kecil, ada diameternya yang agak gede, ada diameter yang besar sekali. Ya kan? Nah, berarti kemudian kalau kita ke sana mencari pipa pralon, maka yang kita akan dapati itu adalah variasi ukuran pipa berdasarkan jari-jarinya. Ya, berdasarkan jari-jari atau diameternya. Gitu. Tapi kalau kemudian kita sudah bawa pulang, kita sudah beli, kita bawa pulang, maka kemudian kita akan memasangnya atau memanfaatkan pipa itu tergantung dari kebutuhan kita. Ya. Maka kemudian barangkali kita memerlukan yang lebih pendek, berarti kemudian dari 4 meter panjang pipa itu kita potong sesuai dengan keperluan. Ya kan? Nah, sebaliknya juga kalau misalnya kurang panjang, ya mungkin barangkali kita harus membeli beberapa buah pipa yang kemudian dibuat sambung menyambung, katakanlah gitu. Ya. Jadi kemudian makin panjang pipanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin pada waktu di
toko material kita terpaksa harus memilih ukuran diameter yang cocok, tapi panjangnya pasti sudah standar. Ya. Tetapi kalau kemudian kita bawa pulang, disesuaikan dengan kebutuhan kita, maka kemudian biasanya diameternya sudah tertentu karena kita sudah beli yang itu, ya, yang tertentu itu. Tapi kemudian panjang pipanya disesuaikan dengan kebutuhan, dipotong barangkali gitu, dipotong atau disambung dan sebagainya. Ya. Nah ini kemudian kita katakan bahwa R dan H ini adalah besaran bebasnya, ya. Dua besaran bebas sekarang ya, dan besaran terikatnya independent variable-nya itu ada V. Sorry, independent itu R dan H, yang independent yang bebas, ya. Dependent yang terikat itu adalah V. Ya, oke. Nah, kita dapat menggambarkan sebuah fungsi itu dengan dua besaran bebas, misalnya sebagai berikut. Jadi biasanya kedua besaran bebas itu juga kemudian berpasangan, katakanlah gitu. Kalau ini kita berbicara mengenai dua besaran bebas, ya, X dan Y, maka X dan Y itu biasanya kemudian berpasangan. Ya. Pasangan itu kemudian menjadi semacam apa ya, sebuah anggota dari domain ini. Ya, jadi yang warna hijau ini, ya, warna hijau itu ada sebuah titik merah di sini nih, ya, di mana titik merah itu identitasnya itu ada tertentunya itu adalah X-nya berapa, Y-nya berapa. Dan kemudian pasangan dari X dan Y yang tertentu itu memberikan kepada kita identitas dari titik di sini. Nah, ini pengenal KTP-nya lah gitu ya, KTP titik di sini ini adalah X dan Y ini. Kemudian gara-gara sudah diketahui KTP-nya, maka kemudian kalau diikutkan ke fungsi, maka kita akan dapatkan hasilnya adalah fungsinya adalah sama dengan Z. Ya. Di mana Z itu secara fungsional itu untuk sistem kita ini barangkali dinyatakan dengan fungsi dari X, Y. Ya. Nah, Z-nya ini barangkali macam-macam di sini. Ada yang Z saja, ada yang Z yang di luar barangkali. Nah, yang di dalam wilayah ini, di dalam range ini, ya, maka kita katakan ini sudah tertentu anggota dari range R. Ya. Di mana R ini ditentukan nilainya dari D melalui fungsi F. Ya. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Gitu. Fungsi dari yang berupa rumusan. Ya. F, X, Y, Z. Jadi sekarang ada 3 besaran di situ, X, Y, dan Z. Gitu ya. Di mana kemudian aturan yang melingkupi X, Y, dan Z itu adalah sedemikian sehingga kita mencari akarnya, akar dari kuadrat-kuadrat X, Y, dan Z tadi itu. Ya. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, tarik akar, ya, digabungkan ditarik akar, itu adalah adalah menyatakan domain nanti kalau misalnya kemudian X, Y, dan Z-nya itu kita berikan nilai. Ya. Nah ini gambarannya adalah seperti ini. Barangkali X dan Y, X, Y ini ya, itu anggota dari domain yang biru ini. Ya. Dan kemudian salah satu dari pasangan itu adalah A dan B. Ya. Nah, berdasarkan fungsi itu, maka kalau A dan B dimasukkan ke dalam fungsi, maka hasilnya adalah fungsi A, B. Ya. Kalau X, Y, berapapun X, Y, maka kita akan dapatkan fungsi X, Y. Ya. Nah, bisa jadi bahwa X dan Y ini sebenarnya dapat kita gambarkan sebagai sebuah bidang. Ya. Sebuah bidang di mana kemudian X itu merupakan salib sumbu mendatarnya, kemudian Y itu salib sumbu tegak terhadap X. Ya. Berarti kemudian kita mempunyai sebuah bidang ya, datar, di mana kemudian X menjadi absisnya, Y menjadi ordinatnya. Ya. Nah, kalau kemudian ada domain di dalam wilayah bidang kerja ini, ya, itu D ini, wilayah yang biru muda ini, ya. Kemudian kita ambil
salah satu anggota dari domain ini, kita ambil, kita masukkan ke fungsinya, maka kita akan mendapatkan hasil fungsi. Ya. Nah, hasil fungsi itu barangkali dapat diterapkan juga sebagai nilai pada sumbu Z. Ya. Jadi kalau X itu adalah sumbu mendatar, Y yang di sini ini juga sumbu mendatar, maka Z itu biasanya dapat dinyatakan sebagai sumbu tegaknya. Ya. Jadi kemudian kalau saya gambarkan lagi, seperti yang di sebelah kiri ini, gitu ya. Nah, ini. Ya. Jadi X dan Y itu merupakan lantai, katakanlah gitu, ini sebuah kotak ubin atau apa gitu di lantai. Kemudian Z itu menunjukkan berapa tegangan. Ya. Tegangan apa? Tegangan yang diletakkan sebagai hasil dari hubungan X dan Y, ya, menurut aturan tertentu, yang kemudian diterapkan sebagai sumbu tegak. Ya, jadi kalau kemudian kita melihat sebuah sudut ruangan gitu ya, X ini adalah pojokan yang di depan kita, Y itu adalah pojokan dinding dan lantai yang di samping kita, dan kemudian Z ini adalah perpotongan antara dinding dengan dinding. Nah, gitu ya. Jadi kemudian kita petakan semua yang ada di lantai ini ke arah Z. Ya. Jadi hasilnya seperti apa? Barangkali hasilnya akan jadi seperti ini. Ini, itu di situ, ini di sini, sini di sini. Dan semuanya tegak mengikuti arah Z. Ya. Z1, Z2, Z3, Z4. Ini X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4. Seperti itu katakanlah. Ya. Oke. Nah, batasan domain dan range itu ya. Seperti dalam semua perhitungan biasa, selalu dihindari kemungkinan terjadinya pembagian dengan nol. Karena selalu akan menghasilkan nilai yang tak dapat didefinisikan besarnya. Jadi kalau misalnya Y sama dengan berapapun ini, angka yang berapapun dibagi dengan nol tak terdefinisi. Ya. Jadi pembagian nol ini, ya, ya. Pembagian nol ini, ya, ini sangat berbahaya. Ya, karena kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa. Dan kemudian kita tidak dapat, kalau misalnya ditanya berapa hasilnya gitu, kita tidak akan dapat menjawabnya. Ya, jadi ini sangat berbahaya. Ya. Nah, kemudian jika ada sesuatu fungsi yang berbentuk pembagian seperti ini pun, gitu, juga harus kita perhatikan. Jangan sampai pembagian ini itu menjadi atau mempunyai nilai nol. Ya. Karena kalau mempunyai nilai nol, ya sama aja kembali ke sini, tak terdefinisi lagi. Gitu. Jadi ini sangat hati-hati, kita perlu hati-hati. Cek dulu fungsinya seperti apa. Ya. Demikian juga kemungkinan terjadinya bilangan imajiner harus dihindari. Bilangan imajiner itu apa sih? Gitu. Bilangan imajiner itu adalah seperti ini. Akar dari min 1. Ya. Min 1 ini tidak dapat ditarik akar nih. Karena kalau misalnya 1 kuadrat, ini hasilnya sama dengan 1. Ya. Min 1 dikuadratkan, ya, ini min 1 dikuadratkan, ini akan sama dengan 1 juga. Jadi kemudian akar dari 1 itu sama dengan plus minus 1. Tapi kalau akar dari min 1 ini tanda tanya. Tanda tanya. Jadi akar dari min 1 ini biasanya kemudian ditulis sebagai 1i. 1i. Nah, i ini adalah tanda bahwa bilangan ini imajiner, bilangan yang semu, tidak ada, katakanlah gitu. Ya. Tuh. Nah, ini harus kita hindari karena kemudian sama seperti yang di sini tak terdefinisi, kita juga tidak dapat menyatakan, tidak dapat merealisasikan. Ya. Karena yang namanya semu. Gitu. Ya. Oke, jadi sama seperti misalnya kalau kita melihat cermin gitu, bagaimana caranya kita menangkap bayangan di cermin itu? Ya. Kan tangan kita paling memegang cerminnya. Tapi kemudian kalau kita memegang cermin, maka akan nampak juga bayangan di sana itu juga memegang cermin.
gitu. Ya. Dan kemudian kalau kita mempunyai arah kiri kanan, justru yang di cermin itu kebalikannya, arahnya kanan kiri, misalnya gitu. Jadi kemudian seperti itulah. Ya. Jadi imajiner itu juga akan sulit didefinisikan, sedemikian sehingga kemudian kita hindari. Ya. Nah, kemudian juga kemungkinan terjadinya bilangan imajiner itu harus dilihat dengan cara apa nih? Karena imajiner itu hasil dari pengakaran seperti ini, ya. Maka kemudian kalau kita mempunyai atau fungsi yang ada akarnya begitu, cek bahwa kemudian akar ini tidak akan menimbulkan imajiner. Ya. Cek di sini. Ya. Tidak akan menimbulkan imajiner. Bagaimana caranya? Ya jangan sampai ini menjadi negatif. Ya. Negatif ini jangan sampai menjadi negatif. Nah, kapan dia menjadi negatif? Andai kata kemudian Y ini lebih kecil daripada X kuadrat. Ya. Jadi lihatnya seperti ini. Kalau Y lebih kecil dari X kuadratnya kita pindahkan ke kiri, itu akan menjadi Y minus X kuadrat. Lebih kecil daripada 0. Jadi di sini ini tidak boleh lebih kecil daripada 0. Ya, oke. Nah, jadi ada 3 batasan itu yang kita harus perhatikan. Nah, kemudian domain dari sebuah fungsi dianggap sebagai set terbesar di mana aturan fungsi yang berlaku dapat menghasilkan bilangan nyata. Yaitu bilangan nyata ini adalah terjemahan dari real numbers, gitu ya. Kecuali jika domain itu didefinisikan tertentu. Nah, kemudian range, ya, yang kita namakan sebagai range atau jangkauan. Ya. Kalau domain itu asal usul, range itu jangkauan. Itu jangkauannya yang menampung atau mencakup semua set nilai-nilai keluaran. Ya. Kalau ini tadi sebagai masukan, ya, input, ini keluaran output dari fungsi dari besaran yang terikat. Ya. Contoh misalnya gitu. Nah, seperti ini. Untuk fungsi fxa, gitu ya, fxy sama dengan akar dari y minus x kuadrat per x kuadrat plus kuadrat dari y minus 1. Nah, gambarkan domainnya pada bidang xy. Nah, kita langsung lihat nih. Agar tidak menghasilkan bilangan imajiner, maka akar ini harus positif. Jadi kemudian supaya ini positif, bagaimana caranya? Ya y minus x kuadrat harus lebih besar daripada 0, ya kan? Atau y lebih besar daripada x kuadrat. Jadi kita sudah melihat dari persamaan ini bahwa kemudian ada syarat yang harus kita pegang, gitu ya. Kemudian agar tidak terjadi pembagian dengan 0, maka penyebut di sini nih x kuadrat plus kuadrat dari min 1 ini juga harus tidak boleh 0, gitu ya. Nah, kapan dia itu akan menjadi 0? Ya, kemudian kita lihat nih kalau ini kita samakan dengan 0, berapa hasilnya? X kuadrat plus y min 1 kan itu kan jadi kemudian seperti ini. Ya. X kuadrat plus ini kan y kuadrat min 2y plus 1, ya. Nah, ini kita sama dengan 0. Nah, kapan ini terjadi? Coba-coba aja masukkan, ya. Kalau x-nya 0, y-nya 0, ya. X 0, jadi x-nya 0, y-nya 0, hasilnya apa nih? 0 kuadrat 0, y kuadrat ini 0 kuadrat juga 0, minus 2 kali 0, ya 0 juga, plus 1, hasilnya adalah plus 1. Berarti tidak terpenuhi. Ya. Kemudian kalau 01, 01, ya. Ini 0, ini 1, minus 2, ya. Jadi minus 2 kali 1, ya minus 2, tambah 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2, dikurangi 2, 0. Nah, ini 0. Ya. Kalau 1 dan 0, 1 dan 0, ini 1, ini 0, ini 0, 1, hasilnya adalah 2. Enggak. Ya. Jadi kemudian
kita harus melihat bahwa ini penting. Ya, penting untuk di sini nih. Ya. Maka kemudian kita lihat, oh kalau begitu ternyata ya, kalau kita plot maka hasilnya adalah sebuah apa nih? Sebuah parabolik gitu, ya. Parabolik atau paraboloida, gitu. Di mana kemudian apa yang berlaku itu adalah bagian yang hijau ini, bagian yang di dalam. Ya. Dan kemudian karena ada syarat ini, maka ini harus menyisihkan titik ini. Ya, titik yang putih ini. Jadi ini tidak termasuk. Jadi semua titik di wilayah yang hijau ini termasuk, tapi yang titik yang ini, ya, yang 1,0, yang 0,1 ini tidak termasuk ya. Di ini 0, ini 1, 2 gitu kan. Ini 1, 2, 3. Nah, gitu. Ya, ini min 1, min 2. Ya, oke, ya. Jadi kemudian titik 01 harus disisihkan. Kemudian ada lagi syaratnya bahwa Y tidak boleh, Y harus lebih besar daripada X kuadrat, tidak boleh, bahkan sama tidak boleh. Gitu. Ya. Nah, contoh yang lain itu adalah seperti ini. Fungsinya kita diberikan kepada kita Z sama dengan akar dari Y minus X kuadrat. Ya. Maka kemudian domainnya itu adalah Y lebih besar dari sama dengan X kuadrat. Ya. Range-nya itu antara 0 sampai tak hingga. Ya. Artinya 0 termasuk, ya. Tapi kemudian ini dapat dua, 0, 1, 2, dan sebagainya sampai tak hingga. Gitu. Kemudian Z, sisi yang lain adalah Z sama dengan seperti XY. Maka X dan Y ini syaratnya ini adalah X ini berapapun boleh, tapi XY tidak boleh 0. Ya, berapapun X, berapapun Y boleh. Tapi keduanya kalau digabung nggak boleh 0. Nah, range-nya mana? Range-nya dari semua bilangan negatif dan semua bilangan positif. Ya, digabungkan. Gabungan antara semua bilangan negatif dan semua bilangan positif. Lalu kalau misalnya fungsinya adalah sinus seperti ini, Z sama dengan sinus Y, maka domainnya juga sama seluruh bidang. Kemudian range-nya itu adalah dari min 1 sampai 1. Jadi min 1 terpakai, termasuk, ya, 1 termasuk. Gitu, ya. Kemudian fungsi dengan 3 besaran disertai dengan pembatasan pada sebagian domainnya. Seperti ini. Ya. W sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, maka domainnya itu seluruh bidang. Range-nya antara 0 sampai tak hingga. 0 termasuk, tapi tak hingga itu berapa? Ya jauh. Demikian sehingga ini biasanya dikatakan sebagai rentang terbuka. Ya, range terbuka. Ya, tertutup di sebelah kiri, terbuka di sebelah kanan. Ya. Kalau yang kedua ini adalah kedua-duanya terbuka, ke kiri maupun ke kanan terbuka. Lalu yang di bawah itu adalah separuh ruang dari Z. Ya, oke. Ini contoh-contoh ini Anda juga dapat coba gambarkan sendiri. Ya. Di berbagai buku mengenai kalkulus dan matematika lanjut itu ada ini. Ya. Ini contoh-contoh yang sederhana, ya, yang sering dipakai. Ini contoh nih. Ya. Ada sebuah fungsi XY di mana bentuknya adalah sepertiga akar 36 minus 9x kuadrat minus 4y kuadrat. Ya. Nah, jadi kemudian kita sudah melihat nih, oh ini x-nya kuadrat, y-nya kuadrat, jangan-jangan ini semacam lingkaran atau bola. Gitu ya. Tapi kalau lingkaran bola mestinya 3 dimensi, kalau 3 dimensi mestinya ada z-nya. Oh, z-nya itu ada di sini, gitu ya. Di fx, y-nya ini, gitu. Nah, kemudian bagaimana cara pemecahannya? Gitu. Oke, cara pemecahannya f, x, y ini kita gantikan dengan z. Ya. Nah, ini menggantikan di situ. Ya.
Dan kemudian ruas kanannya adalah sepertiga, akar dari 36 dikurangi 9x kuadrat dikurangi 4y kuadrat. Nah, kemudian diinginkan bahwa dia yang ditanyakan itu adalah untuk Z yang lebih besar daripada 0, Z positif. Z positif. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, jika kedua ruas dipangkatkan, ruas dari sini nih ya, ruas di sini nih dipangkatkan, ya, 2, maka akan kita peroleh Z kuadrat. Nah, ini jadinya akan menjadi seperti ini. Z kuadrat. Oh, lupa. Ini nah, itu. Ya. Oke. Jadi ini adalah Z kuadrat sama dengan sepertiga. Ya, karena sepertiga dikuadratkan jadi menjadi sepertiga kuadrat. Nah, kemudian tanda akarnya akan hilang. Ya, 36 minus 9x kuadrat plus 4y. Nah, diatur-atur sekarang. Bagaimana mengatur-aturnya gitu? Ya, kita kumpul-kumpulkan. Ya. Kalau X dan Y itu besaran, ada Z juga yang besaran, maka kemudian bagaimana kalau besaran itu kita kumpulkan. Sementara yang bukan besaran, konstanta kita pindahkan ke seberangnya, katakanlah gitu. Ya. Jadi bagaimana caranya? Ya, sepertiga kuadrat ini kan jadi sama dengan 9. 9 dipindahkan ke kiri, itu akan menjadi pembilang, menjadi koefisien dari Z kuadrat. Maka kita akan punya 9Z kuadrat. Kemudian ditambah 4Y kuadrat, ditambah dengan 9X kuadrat. Ya. Ruas kanannya sama dengan 36 ini. Jadi kemudian ini pindah ke sini, ya. Kemudian yang ini pindahkan ke sana. Nah, gitu. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Ya, oke. Ya. Nah, ternyata kalau kemudian ini digambarkan grafiknya, itu menjadi kira-kira bentuknya seperti ini, yaitu adalah separuh ya, karena ini tadi ada apa? Jadi karena tadi ada aturan ini Z harus lebih besar dari 0, maka kemudian kita mempunyai paruh yang di atas ini. Nah, gitu ya. Nah, seperti apa yang waktu itu saya katakan itu seperti bolanya football Amerika itu, American football itu. Ya, so. Oke, ya. Nah, beberapa contoh grafik fungsi dengan dua besaran bebas, misalnya adalah Z sama dengan fxy. Nah, grafik ini diplot menggunakan sebuah paket program komputasi. Beberapa paket program itu macam-macam banyak, ada Maple dan matematika. Ya. Nah, jadi kemudian Maple ini kalau tidak salah adalah bagian dari MATLAB. Jadi kalau Anda bermain suka programming dengan menggunakan MATLAB, ya, maka kemudian kalau misalnya kita perlu sebuah grafik gitu, maka biasanya orang akan lari ke Maple. Ya. Sementara matematika ini paket aplikasi yang lain lagi. Jadi kalau kemudian kita mempunyai Maple atau matematika ini, atau mungkin paket aplikasi yang lain, maka kemudian kita dapat menggambarkan objek tiga dimensional, ya. Objek tiga dimensional, di mana kemudian X dan Y menjadi besaran yang bebas, Z-nya menjadi besaran yang tak bebas yang ditentukan oleh. Jadi kemudian gambar sebelah kiri ini nampak seperti gambar pelana ini ya. Gambar pelana, yang sebelah kanan ini, yang tengah ini juga hampir seperti pelana, gitu. Nah, yang di sebelah sana, ya di sebelah atas kanan atas ini bentuknya seperti itu, seperti sesuatu yang terlipat berbukit berlembah gitu ya. Dataran yang berbukit berlembah seperti itu. Ini fungsi-fungsinya masing-masing diperlihatkan di sini. Nah, kemudian kita lihat di sini tadi bahwa tadi di halaman pertama ya, di slide pertama atau apa itu fungsi itu, di mana kemudian kalau ada dua fungsi, ada fungsi dengan dua besaran, ya. Nah, besaran-besaran itu bukan hanya berdiri sendiri masing-masing, gitu ya. Masing-masing mempunyai pengaruh sendiri,
Tapi kadang-kadang juga masing-masing itu mempunyai aturan terikat juga. Ya. Contohnya seperti ini, yang gambar yang sebelah kanan nih, Z sama dengan E pangkat minus harga mutlak X. Oh, oke, jadi eksponensial di sini nih ditentukan oleh mutlak X. Tapi kemudian dia dikalikan dengan kosinus misalnya. Di mana di dalam kosinusnya itu ada X-nya dan ada Y-nya. X kuadrat plus Y kuadrat. Gitu. Jadi bagaimana caranya kita mengerjakan ini? Kalau kita mengerjakan X saja, ya, seperti kejadian itu, kita mengerjakan X saja, Y-nya ditinggalkan, maka ini akan Y-nya ini harus dijadikan sebagai tetapan dulu. Ya. Atau kalau kita ingin menghitung berdasarkan Y, maka X-nya diambil sebagai tetapan dulu. Jadi, mana yang menguntungkan? Ya tergantung dari kebutuhan kita. Gitu ya. Oke. Nah, untuk menggambar grafik permukaan fungsi, ya, seringkali sangat sulit. Ya, seperti yang gambar di sini ini sulit nih. Atau kalau kita menggambar dengan tangan. Ya. Jadi kemudian bagaimana gitu ya? Cara lainnya adalah yang mudah dengan menggunakan peta kontur. Nah, atau kontur map gitu ya. Barangkali kalau peta kontur ini kawan-kawan Anda di arsitektur dapat menunjukkan. Gitu ya. Biasanya mereka membuat maket. Kalau ada maket lahan berbukit atau berlembah dan sebagainya itu, kemudian biasanya mereka menggunakan apa nih? Menggunakan karton atau apa gitu ya, triplex dan sebagainya yang dipotong mengikuti bentuk bukit itu dan kemudian ditumpuk-tumpuk, ya, tumpuk-tumpuk. Jadi seperti ini. Ya, sebelah kanan ini tumpukan ukuran yang pertama, ya, yang paling bawah. Kemudian kedua ini yang di atasnya. Kemudian yang sempit ini yang di atasnya lagi dan kemudian yang ada lagi yang di atas. Ya, seperti itu. Dimana kemudian kalau kita lihat dari atas itu bentuknya seperti ini. Mungkin. Ya, jadi kalau dilihat dari samping bentuknya seperti itu, seperti yang gambar putih ini. Tapi kalau kemudian dilihat dari atas nampak seperti gambar biru. Ya. Jadi ini yang kita namakan sebagai peta kontur. Ya. Kontur map. Ya. Sorry. Nah, ini saya mengambil gambar dari Google Map. Ya. Nampak di sini, ini saya memilih aja daerah yang kira-kira sangat berbukit-bukit sedemikian sehingga nampak konturnya jelas gitu. Itu adalah daerah puncak. Ya. Barangkali sebagian besar dari Anda semua di kelas ini tahu puncak itu seperti apa sih gitu. Jadi kalau kita dari Depok ke arah Cianjur itu kemudian kan kita mempunyai pilihan, di Bogor itu akan mempunyai pilihan. Apakah lewat Puncak, Cipanas gitu, atau lewat Sukabumi, katakanlah gitu. Ya. Nah, kalau kita lewat Cipanas, maka kemudian kita akan mendaki bukit, gitu ya. Kemudian berkelok-kelok, mengikuti kontur dari bukit itu sendiri, permukaan bukit itu, dan kemudian sesudah lewat bukit turun lagi. Ya. Nah, jadi seperti di sini, ya, kemungkinannya adalah seperti gambar ini, di sini nampak ada Masjid At-Ta'awun di sini nih, itu masjid yang terkenal di kebun teh menuju ke arah puncak itu, ya. Kemudian puncak pasnya itu dari sekitar sini, ya. Kemudian ini turun lagi sudah ke arah Cipanas. Ya. Jadi kalau yang sebelah ke kiri ini adalah ke arah Jakarta Bogor dan sebagainya. Ya. Oke. Di Google Map itu Anda mempunyai pilihan selain melihat denahnya sendiri. Kita juga melihat citra satelitnya, kemudian kita juga dapat melihat terrain, ya, terrain itu lahan, ya, konturnya seperti apa. Ya. Di terrain itu lebih pada pengertian mengenai permukaan lahan. Ya. Oke, maaf sebentar ya, saya minta waktu untuk berdiri sebentar. Ya.
Oke. Ya. Berikutnya adalah bahwa sebuah fungsi mungkin saja ditentukan oleh banyak besaran bebas. Ya. Nah, ini contohnya nih. Contohnya saya ambil dari kelas Anda sendiri gitu ya. 2IA04. Berisi, kalau kita lihat dari daftar absensi itu ada 40 orang mahasiswa. Kan? Maka nilai rata-rata masing-masing, barangkali kan mestinya nilainya kan masing-masing mahasiswa itu akan berbeda-beda. Ya, tergantung dari kerajinan belajarnya, semangatnya dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian juga barangkali kesialan mungkin gitu ya. Maka kemudian ada nilai yang tinggi, ada nilai yang kurang baik gitu ya. Mudah-mudahan semuanya lulus sih gitu ya. Dan kemudian ada rata-ratanya. Nah, rata-rata itu kan pasti dihitung berdasarkan jumlah dari semua nilai yang ada di kelas itu dibagi dengan jumlah mahasiswa, kan gitu. Nah, rata-rata itu kan. Ya. Maka kemudian berapa besarnya nilai rata-rata itu akan sangat tergantung oleh nilai-nilai masing-masing. Gitu. Nah, nilai masing-masing adalah mahasiswa nomor 1 nilainya N1, nomor 2 N2 sampai N40. Gitu. Nah, kalau N1 sampai N40 itu semuanya 100, maka rata-ratanya 100. Ya kan? Tapi kalau misalnya ada yang 100, ada yang 90, ada yang 80, ya, ada yang 70, ada yang 75, ada yang 85, 95, dan sebagainya, terus dijumlahkan semuanya, maka rata-ratanya itu adalah dibagi dengan 40 populasi kelas itu, hasilnya pasti kemudian tidak akan 100. Gitu ya. Nah, kalau nilainya itu sekitar 60-70-an, maka rata-ratanya jadi rendah. Gitu. Nah, jadi seperti itulah. Sebuah nilai ya itu sangat ditentukan oleh berbagai macam besaran yang lain ya. Kok kenapa besaran? Ya karena misalnya N1 mahasiswa 1 ini jangan-jangan nilainya juga untuk mata kuliah ini nilainya dapat 100, tapi untuk mata kuliah yang lain nilainya dapat 90 ya, mata kuliah yang lain lagi dapat 90 lagi, ada yang 80 dan sebagainya. Nah, jadi kemudian N1 ini sendiri juga nilainya sudah macam-macam. Maka nilai rata-rata kelas untuk seluruh mata kuliah itu juga akan berbeda-beda lagi. Ya, itu contohnya. Ya, oke. Ya. Nah, contoh lagi, tentukan domain dari fungsi f, x, y, z, di mana fungsinya itu adalah sama dengan akar dari x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat min 1. Dan kemudian jelaskan tingkat permukaannya, ini level surface-nya. Level surface itu seperti tadi, kalau kita denah itu ada elevasi-elevasi tadi itu, ya. Elevasi tanah gitu ya. Oh ya, tadi kalau kita melihat di sini tadi, ya di sini ini kan kemudian kita dapat melihat ini ada, mudah-mudahan jelas ya. Ini ada gambar yang garisnya abu-abu ini seperti ini. Ya. Nah seperti di situ tuh, ya, ini melengkung di sini. Ya, itu ada angkanya nih, 1600, 1500, 1400 dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan elevasi tempat yang sama, elevasi yang sama dari tempat-tempat yang berbeda-beda. Ya. Ya. Ada sesuatu sebentar. Nah. Jadi kemudian ini dapat seperti sesuatu yang ditumpuk-tumpuk gitu. Jadi kemudian kita dapat melihat mana bukit, mana lembah, mana sungai barangkali dan sebagainya itu dari sini. Ya. Contoh lagi. Ya. Kemudian itu yang kita namakan sebagai level surface. Kalau saya menerjemahkannya di sini dalam kaitannya dengan apa yang kita bicarakan itu tingkat permukaan. Gitu ya. Nah, pemecahannya bagaimana? Pemecahannya itu adalah kita buat x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat min 1 ini sama dengan 0. Ini pasti adalah sebuah permukaan bola. Ya. Karena ada x, y, dan z dan semuanya kuadrat. Lalu minus 1 itu kalau kita pindahkan ke kanan, ini kan kemudian akan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan ini min 1 jadi plus 1. Jadi kemudian adalah sebuah permukaan bola dengan panjang jari-jarinya itu adalah 1. Bola, jari-jarinya 1. Nah, untuk
menghindari akar negatif, maka kemudian ya kita harus memaksakan gitu ya. Kita lihat bahwa X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 1 itu harus lebih besar sama dengan 0. Ya. Karena kalau kemudian ada bola tapi jari-jarinya negatif, itu kan bagaimana caranya kita menggambarkan bolanya itu? Ya. Bola voli, bola tenis, bola sepak, dan sebagainya, bola basket, itu kan ada ukuran-ukurannya. Dan kemudian kita dapat menghitung berapa jari-jarinya, berapa diameternya. Ya kan? Tapi kalau jari-jarinya negatif, itu bagaimana? Kan tidak mungkin digambarkan, ya, tidak mungkin direalisasikan, katakanlah gitu ya. Jadi kemudian ini menjadi sesuatu yang kita harus jaga. Ya. Maka domain dari fungsi itu semua adalah X, Y, Z yang letaknya di luar bola. Itu jaraknya dari pusat bola adalah D, di mana D lebih besar daripada R. R ini adalah, yaitu tadi jari-jari bola tadi itu. Ya. R sama dengan 1 ini. Ya. Permukaan datar adalah jika fungsi sama dengan tetapan, ya, F, X, Y, Z sama dengan C. Jadi permukaan datar ini itu adalah permukaan yang melingkupi bola itu, di mana jari-jarinya adalah terkait dengan C ini. Jadi seperti apa? Ya sama seperti tadi. Ini ya X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 1 ini ya sama dengan C. Kalau C ini tetapan, ya, kalau ini kita kuadratkan, ini akan menjadi akarnya hilang. C-nya juga menjadi C kuadrat gitu ya. Nah, C kuadrat ini ya juga tetapan juga gitu ya. Jadi berapapun C ini terserah aja gitu, bebas gitu ya. Dan kemudian satunya kita pindahkan. Ya, min 1 menjadi plus 1. Maka kemudian ini adalah bola dengan jari-jari C plus 1. Ya. Oke. Ya. Nah, ini digambarkan seperti ini. Nah, barangkali gitu. Ya. Ada bola yang jari-jari 1 itu yang di dalam ini. Ya. Kemudian bola yang kedua yang lebih luar, itu jari-jarinya adalah 2. Yang paling luar 3. Barangkali kalau ada lebih luarnya lagi, itu ada 4 dan sebagainya. Jadi bola konsentrik. Bola di dalam, bola di luarnya, luarnya lagi, luarnya lagi, luarnya lagi. Gitu, ya. Nah, masing-masing permukaan bola ini kita namakan sebagai tingkat-tingkat permukaan dari fungsi itu. Ya. Ini gambar ini saya ambil dari Fakultas Thomas. Ya. Oke. Kemudian, nah sekarang kita masuk, itu tadi membicarakan fungsi. Sekarang kita masuk ke prinsip diferensial. Ya. Kalau prinsip diferensial itu biasanya kita melihat gini, bahwa antara dua besaran yang saling terikat itu biasanya kemudian kita dapat menggambarkan ikatannya seperti apa. Itu yang kemudian kita namakan sebagai fungsi kan, gitu ya. Jadi kalau misalnya Y itu besaran tak bebasnya, X itu besaran bebas, maka biasanya yang besaran bebas ini digambarkan sebagai katakanlah garis sumbu mendatar. Ya. Kita namakan sebagai absis, ya, sumbu mendatar ini. Kemudian yang tak bebas, Y, itu kita gambarkan sebagai sumbu tegak, ya, ordinat. Maka kemudian hubungan antara absis dan ordinat ini kita namakan sebagai koordinat. Ya, koordinat. Nah, kemudian ikatan, ya, aturan yang menghubungkan antara X dan Y, itu kita namakan sebagai fungsi. Ya kan? Nah, fungsinya ini kita gambarkan misalnya sebagai garis merah ini. Ya. Kemudian pada garis merah itu barangkali ada dua buah titik, ya, A dan B, di mana A itu koordinatnya adalah X, Fx. Ya. Ya, X, Fx. X itu titik yang di sini, Fx itu adalah panjang dari absis ini ke titik A, ya, garis tegak ini. Itu namanya Fx. Ya, jadi kemudian panjang dari O ini adalah X, panjang dari O ke Y ini adalah Fx. Jadi kemudian pasangannya X dengan Fx itu adalah menunjukkan koordinat lokasi dari titik A. Ya. Nah, kemudian titik B bagaimana? Sama seperti itu, tapi kemudian titik B itu terpisah dari X ini sejauh delta X. Ya. Jadi kita bergeser ke kanan sejauh delta X, maka kita akan ketemu titik X plus delta X. Tapi kemudian pada titik X plus delta X itu akan memberikan kepada kita melalui fungsi itu titik B, di mana lokasi B ini tingginya kalau dihitung dari O itu adalah sejauh F
fungsi dari X plus delta X. Gitu. Ya. Sedemikian sehingga koordinat B itu adalah X plus delta X, fungsi dari X plus delta X. Gitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita dapat sampai dari A ke B ini? Ya. Karena kemudian X itu adalah besaran bebasnya, maka untuk sampai ke B berarti kemudian kita harus bergeser ke kanan, yaitu sejauh delta X. Dengan bergeser ke kanan sejauh delta X, maka kemudian kita akan bergeser pula ke arah vertikal, ke arah atas, itu delta Y. Ya. Jadi kemudian kita akan melihat bahwa ada segitiga, ya, segitiga yang bentuknya seperti ini. Ini A, ini akan bergeser ke kanan seperti ini. Katakanlah ini menjadi titik C, ya. Dan kemudian dengan kita bergeser ke kanan sejauh delta X ini, ya, maka mengikuti fungsi itu, maka A itu juga bergeser ke arah B, di mana C ini akan menjadi seolah-olah proyeksi dari titik B. Gitu. Ya. Jadi di sini delta X, di sini delta Y. Ya, delta X, delta Y. Gitu. Nah, kemudian kalau bergeser itu kan berarti kemudian ada jaraknya, ya, delta X tadi. Geser. Dan kalau kita bergeser, itu biasanya juga perlu waktu. Ya. Perlu waktu, artinya kalau kita jalan gitu, jaraknya sekian, berapa menit sih, berapa detik, berapa menit, berapa jam perjalanan itu. Ya. Nah, jarak dibagi waktu itu kan laju. Ya. Jadi kemudian kita katakan antara A ke C itu adalah laju pergeseran. Ya. Laju pergeseran itu kemudian seperti ini. Gitu. Nah, sejauh ini laju pergeseran Y itu adalah sejauh delta Y. Gitu. Nah, maka kemudian kalau kita lihat bagaimana menghubungkan antara delta X dengan delta Y itu, atau delta Y terhadap delta X itu adalah seperti ini. Ya. Kita bergeser sejauh delta X menyebabkan Y itu berubah sebesar delta Y, di mana delta X itu memberikan kepada kita delta Y yang besarnya sama dengan Fx plus delta X dikurangi Fx, yaitu ini. Ini. Itu, ya. Nah, jadi laju perubahan fungsinya itu adalah delta Y dibagi dengan delta X. Ya, delta Y per delta X. Berarti kemudian delta Y itu Fx plus delta X minus Fx dibagi dengan delta X. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau ini jaraknya itu tidak seperti delta gitu ya. Mungkin lebih besar ya. Kalau lebih besar ya, delta X-nya makin besar, ya barangkali kita tidak begitu tertarik dengan itu gitu ya. Tapi akan menjadi istimewa kalau misalnya kemudian kita memperkecil deltanya ini. Delta X-nya kita perkecil. Jadi kalau delta X kita perkecil, artinya kemudian kita hanya bergeser sedikit-sedikit. Jadi bukannya sepanjang ini ya, bukan bergeser sejauh ini, tapi mungkin bergesernya pendek berapa kali misalnya gitu. Ya. Atau barangkali lebih pendek lagi gitu. Seperti melangkah gitu. Jadi bukan melompat, tapi melangkah sedikit-sedikit gitu. Nah, akibatnya kemudian juga pergeseran ini mungkin ya, hasilnya adalah jadi B-nya dekat sini, kemudian ada D, kemudian ada F, ada G, dan seterusnya yang berjarak-jarak gitu. Ya. Nah, bagaimana kemudian kalau misalnya delta X-nya itu makin kecil? Ya. Kalau delta X-nya makin kecil, kemudian kita membuat limit seperti ini. Limit dengan delta X menuju 0, maka kita akan peroleh, kita dekatkan ini makin menuju 0, ini makin kecil, maka kemudian dengan seperti itu kita akan menggantikan semua notasi seperti itu menjadi diferensial, ya. Jadi menjadi dy per dx, gitu. Dimana kemudian dy per dx itu kadang-kadang diringkas, disingkat sebagai, karena ini yang diturunkan ya, yang ikut bergeser itu adalah y, ya, yang bergeser x, tapi kemudian y-nya ikut, maka kemudian y-nya ini dianggap sebagai anaknya, gitu ya. Maka kemudian anak dari fungsi itu, atau katakan turunannya itu disingkat dengan y aksen. Ya. Jadi ini. Ya. Ini ringkasan saja. Ya, oke. Nah, tolong diperhatikan, ini saya memberikan catatan di sini ya. Diferensial ini adalah operasi matematikalnya.
ya, mengoperasikan ini, menghitung dan sebagainya itu ada diferensial. Tapi kalau kemudian sudah ketemu dengan hitungannya, hasilnya ada gitu, namanya kita katakan sebagai turunan, ya, atau derivatif. Jadi derivatif itu kalau bahasa Inggrisnya, diferensial itu ada prosesnya. Diferensial itu ya, kita mengoperasikan matematiknya, turunan itu adalah hasilnya, hasil dari operasi itu. Ya, oke. Nah, jadi kemudian kita lihat gambarnya seperti ini ya. Tadi supaya lebih sederhana, jadi A, B di sana, C itu adalah proyeksi dari B ke arah bidang ke arah garis mendatar, ke arah horizontal. Ya. Dan kemudian delta X-nya kita perkecil, demikian sehingga delta Y-nya juga ikut mengecil. Ya. Nah, kemudian A dan B ini kita namakan sebagai lereng, ya. Koefisien diferensi. Itu koefisien itu hasil bagi, ya. Hasil bagi. Jadi kalau kita lihat ini A, B, C ini itu kan seperti segitiga dengan siku-siku di sini ya. Ini siku-siku. Tuh ya. Demikian sehingga jarak AB ini itu sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi segitiga ini. Jadi kemudian AB kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya. Itu geometri biasa. Ya. Maaf sebentar. Ya. Oke, ya ini supaya tadi gambarnya lebih bersih aja gitu ya. Nah ini jika titik A dari titik A itu delta X-nya diperkecil, maka jarak pergeseran aksi makin kecil. Artinya titik C mendekat ke titik A, ya. Titik B makin dekat dengan titik A pada fungsi ya, dan delta Y juga mengecil. Ya. Kemudian kalau kita buat sedemikian sehingga delta X yang menuju 0, maka simbol delta-nya akan menjadi simbol D. Nah, jadi limit delta X menuju 0, delta Y per delta X itu akan menjadi DY per DX sama dengan di aksen ini. Ya, tadi itu. Ya. Turunan atau derivatif itu koefisien diferensial sekitar sebuah nilai, koordinat sebuah titik. Ya. Diferensial dari X adalah DX. Ya. Di mana deltanya itu menuju 0. Ya. Diferensial dari Y itu DY sama dengan DY per DX dari delta X. Ya. Di laju perubahan DY per DX dari delta X. Ya. Itu diferensial dari Y. Ya. Oke. Jadi kemudian sama seperti tadi juga, sekarang kita melihat pengecilannya. Yang bergeser mendekat karena C makin ditarik ke A gitu. Mempunyai diferensial jarak sini ya. Gitu ya. Ini menjadi DX. Ya. Jadi sudah bukan delta lagi, tapi ini menjadi DX gitu ya. Maka kemudian kita akan memperoleh garis koefisien ini tadi ya, garis yang putus-putus ini menjadi tegak seperti ini atau hampir menjadi makin curam gitu ya. Dan kemudian seolah-olah menjadi, kalau ini sangat kecil menuju 0, maka dia akan menjadi garis singgung fungsi ini ya, atau garis tangen gitu. Nah, sehingga turunan dari Y sama dengan Fx di titik A itu adalah sama dengan Y aksen di A ya, Y aksen di A sama dengan dy per dx di A. Ini sama sebenarnya, hanya kemudian caranya bagaimana menuliskan gitu ya. Ini paling ringkas gitu ya. Ini kita sedang melupakan Y-nya itu apa, Y-nya itu adalah fungsi kan. Gitu. Tapi kalau fungsinya itu dinyatakan, maka akan nampak seperti D dari Fx per dx. Ya, semuanya sama nih. Ya, merupakan garis singgung atau tangen fungsi X dan kemiringan di titik A. Ya. Tidak lain tidak bukan itu adalah merupakan laju perubahan Fx di titik A. Ya. Sama. Ya, gitu. Ya. Oke, sebentar. Bentar.
Oke, selanjutnya contoh ya. Contoh diketahui ada sebuah fungsi 3x kuadrat minus 4x plus 5. Ya. Kemudian diketahui bahwa delta x-nya itu ada 0,0001 seper 10.000. Ya, seper 10. Yang dihitung dari x sama dengan 2. Ya. Maka ditanyakan, ya, pertanyaannya adalah tentukan dy dan delta y dinilai x, itu dinilai x sama dengan 2 ini. Ya. Kemudian bagaimana jika delta x-nya agak dibuat lebih besar? Ya. Nah, ini jawabannya nih. Ya. dy per dx untuk x sama dengan 2 itu sama dengan y aksen. Itu kan sama dengan, kalau kita lihat ya, ini kan diturunkan dulu kan, berarti turunan. Jadi turunan seperti biasa gitu ya. Maka kemudian kita akan lihat bahwa pangkat 2 ini akan turun ke 3, jadi 3 kali 2, x-nya menjadi pangkat 2 min 1. Nah, jadi 3 kali 2, 6, x pangkat 1. Kemudian ini 4, ini x-nya pangkat 1. Pangkat 1 turun ke bawah, jadi 4 kali 1, x-nya 1 kurang 1, jadi pangkat 0. Pangkat x pangkat 0 sama dengan 1. Jadi akan menjadi 6x min 1. 6x min 4. Ya, tuh. Ya, 6x min 4 ini. Jadi turun ini. Itu akan menjadi seperti ini. 6x min 4. Ya. Nah, kalau dimasukkan angka 2 di sana, angka 2 di situ di x ini, ya, maka kita akan memperoleh 6 kali 2, 12, dikurangi 4, sama dengan 8. Ya. Ini adalah bentuk diferensialnya. Nah, sekarang dy-nya berapa? Nah, Oke. Jadi kemudian dy-nya, kita lihat bahwa dy-nya dy per dx itu adalah 8. Ini kan, dari situ tadi kan, dy per dx sama dengan 8. Dikalikan delta x. Delta x-nya berapa? Delta x-nya 0,01. Ya. Maka kemudian kita akan peroleh dy sama dengan 0,08. Ya. Kalau delta x berapa? Delta x itu sama dengan fungsi dari x plus delta x minus fx. Ya. Nah, jadi kemudian apa? Fungsinya seperti ini. Jadi x-nya ini kita ganti dengan x plus delta x. Jadi kita punya x plus delta x. Ya. Nah, ini kita masukkan kemari. Dikuadratkan. Masukkan kemari. Dikalikan dengan 4. Ya. Nah, dah, ya. Kemudian dikurangi dengan fx-nya sendiri, masukkan seperti ini. Nah, kemudian kalau angka yang kita masukkan, maka kemudian delta y-nya, jadi kalau delta x-nya tadi itu 0,01, delta y-nya ternyata segini. Betul, ya. Oke, itu 0,01, ini seper 10.000, ya. Bagaimana kalau seper 1.000, jadi agak lebih besar. Kalau seper 1.000 ya dengan cara yang sama kita hitung, kita dapatnya seperti ini. Nah, apa yang kita lihat, gitu ya, ternyata gitu ya, kalau kita mempunyai delta yang lebih besar, maka delta y-nya juga akan makin besar. Ya, d-nya juga lebih besar. Atau kebalikannya, gitu. Kalau kita ingin mempunyai delta atau d yang kecil, berarti kemudian ya kita harus membuat delta yang kecil juga. Gitu. Nah, dari perbandingan ini antara 0,001 dengan 0,0001 itu terlihat bahwa dengan delta yang lebih besar itu D-nya adalah 0,008, sementara kok D-nya yang lebih kecil itu adalah 0,0008. Berarti kan kemudian berapa nih bedanya? Ini adalah 1/10-nya ini. Ya, yang merah ini 1/10-nya biru. Itu D ya, D-nya itu 1/10. Deltanya, kalau kita lihat, ya, deltanya itu adalah 5 kalinya nih. 1/5-nya. Ya, 1/5-nya. Jadi yang biru ini itu adalah 5 kali dari yang merah. Atau yang merah itu 1/5 dari yang biru. Ya. Deltanya itu 1/10 dari yang biru. Gitu. Jadi kemudian makin kita mengecilkan delta, maka kemudian kita akan dapat memperoleh hasil yang makin teliti, makin karena kemudian hasilnya itu makin halus, katakanlah gitu. Ya, gitu. Contoh. Jadi
Ini ada keterangan saya tambahkan di situ. Saya akan dibaca sendiri. Kemudian sekarang kita masuk ke diferensial parsial. Tadi diferensial biasa. Hanya diferensial biasa, hanya besarannya hanya X sebuah gitu ya. Y tergantung pada X dan kita turunkan terhadap X itu juga. Gitu ya. Sekarang bagaimana kalau misalnya besarannya itu ada X, ada Y, ada dua sekarang. Ada X, ada Y. Gitu. Maka kemudian jika kita mempunyai seperti ini, maka kita harus mengerjakannya satu demi satu. Kita turunkan terhadap X dulu bagaimana, kemudian kita lihat turunannya terhadap Y. Gitu. Ya. Jadi kemudian bagaimana cara melakukannya? Pada waktu kita menurunkan terhadap X misalnya gitu, maka Y-nya kita anggap sebagai konstanta, sebagai tetapan. Tidak berubah. Artinya kalau tidak berubah, berarti kemudian kalau diturunkan, ya tetapan itu diturunkan pasti akan jadi 0. Gitu, ya. 5 diturunkan jadi 0. Gitu. Karena dia tidak mempunyai diferensial. Gitu. Jadi dia ditahan tetap, misalnya Y dianggap sama dengan Y0. Jadi berapapun dianggap sebagai sebuah besaran gitu ya, sebuah tetapan. Dianggap sebagai sebuah tetapan. Maka kemudian fungsinya bukan menjadi f dari XY, tapi f dari X, Y0. Ya. Jadi fungsi satu besaran X saja. Jadi X-nya ini besaran yang Y-nya ini konstanta, tetapan. Turunannya kemudian dicari di X sama dengan X0. Ya. Dinamakan sebagai diferensial parsial terhadap X di X0, Y0. Nah, turunan itu dinyatakan sebagai, nah, karena hanya diturunkan terhadap X, maka kemudian kita turunkan sebagai Fx, ya, di titik X0, Y0. Bentuknya seperti apa? Ya, seperti ini. Fx, ya, turunan terhadap X di X0, Y0 sama dengan df per dx di titik X0, Y0 sama dengan limit, ya, X0 plus delta X minus Fx0 per delta X, di mana Y0-nya dianggap tetapan. Ya. Nah, itu kan baru dari X. Bagaimana dengan E? Dengan Y? Gampang. Ya. Sekarang tukar. Kalau pada Y, maka X-nya yang dijadikan tetapan. Gitu. Yang berubah hanya Y-nya saja. Jadi kemudian kita akan lihatnya FY, ini diturunkan terhadap Y, berarti kemudian deltanya di sini delta Y. Ya. Delta Y, maka kemudian titiknya adalah X0, Y0 plus delta Y terhadap X0, Y0. Ya, ini deltanya lihat nih. Ya. Ini delta X, ini delta Y. Ya. Jadi kemudian cara seperti itu. Ya. Maka jika kita hendak menghitung turunan fungsi dua besaran itu, kita akan mendapatkan Fx, ya, turunan terhadap X, dan Fy. Menggunakan aturan-aturan baku penurunan biasa. Jadi kita menerapkan cara penurunan, cara diferensial biasa untuk kemudian memecahkan persamaan dengan beberapa buah besaran ini, di mana besaran yang lainnya itu besaran kita turunkan terhadap satu besaran yang lainnya kita anggap sebagai tetapan atau konstanta. Gitu, ya. Nah, ada berapa tuh? 18 aturan atau berapa itu waktu itu, ya? Mungkin sudah dibahas pada waktu kalkulus, ya, dan kemudian kemarin pada pertemuan kita pertama itu juga saya juga sudah berikan satu file mengenai review, ya, tinjauan mengenai diferensial, ya. Mudah-mudahan Anda dapat mempelajarinya sendiri, ya. Oke. Ya. Jadi contoh nih, tentukan turunan di titik 1,2 dan ya, jika fungsinya itu bentuknya seperti ini. Ya, turunan terhadap X dan turunan terhadap Y, titiknya adalah 1,2, di mana fungsinya itu adalah bentuknya X kuadrat Y plus 3Y pangkat 3. Ya. Nah, bagaimana cara memecahkannya? Ya, kemudian kita buatlah gitu ya, Fx, XY gitu ya, maka Y dianggap tetapan. Jadi kita Fx itu berarti turunan terhadap X. Ya, Y-nya kita anggap sebagai tetapan ini, tetapan. Ya. Kemudian turunnya akan menjadi begini. Nah, kalau kita lihat, ini kan X kuadrat kali Y. Y-nya tetapan. Jadi kan kemudian kalau kita turunkan suku pertama ini, itu akan menjadi 2 ini akan turun. Ya. Pangkat X itu akan berkurang 1. Jadi 2 kali X pangkat 1 kali Y. Nah, itu. Ya. Sementara suku keduanya 3Y pangkat 3, tidak ada X-nya. Ini kan tetapan semuanya. Jadi tetapan diturunkan, ya 0, hilang. Maka kemudian
turunan terhadap X itu akan menjadi seperti ini. 2XY. Ya. Nah, sudah seperti itu, kita masukkanlah angka 1,2 ini, koordinat ini, 1,2 ini kita masukkan, yaitu sama dengan 2 kalikan 1 kalikan Y-nya 2. Berapa ini? Sama dengan 2 kali 1 kali 2, 4. Ini hasilnya. Dengan cara yang sama sekarang kita turunkan terhadap Y. Ya. Fy dari fungsi X, Y itu adalah, sekarang X-nya kita anggap tetapan. Ya. Suku yang pertama itu adalah suku di mana besarannya adalah Y pangkat 1. Y pangkat 1, pangkatnya turun, 1 kali X kuadrat. Ya. Y-nya menjadi pangkat 1 minus 1, pangkat 0. Ya kan? 1. Jadi akan menjadi X kuadrat. Ya. Suku keduanya, 3Y pangkat 3. 3-nya turun menjadi 3 kali 3, 9. Ya. Dan kemudian Y pangkat 3 kurang 1, pangkat 2. Ya, 9Y kuadrat. Jadi ini hasilnya. Ya. Nah, kita masukkanlah koordinat 1,2 ini. Ya. Maka kemudian kita akan berapa hasilnya? Itu 1 kuadrat ditambah 9 kali 2 kuadrat. Hasilnya berapa ini? 9 kali 2 kuadrat. 2 kuadrat ini adalah 4. 9 kali 4, 36. Tambah 1, ya, 37. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Ini jadi kemudian cara memecahkan diferensial parsial itu seperti itu. Parsial itu adalah satu demi satu, kita pisahkan gitu. Kita kerjakan sebagian dulu, kemudian kita kerjakan sisanya sebagian yang lain. Atau per bagian itu. Bagian ini kerjakan dulu, diikuti dengan bagian yang lainnya, diikuti dengan bagian yang lainnya. Oh, kenapa diikuti bagian lainnya, bagian lainnya? Karena jangan-jangan kemudian penurunannya itu akan jadi banyak. Gitu ya. Kalau kemudian ini hanya contohnya X dan Y saja, barangkali X, Y, Z, M, N, dan sebagainya. Banyak. Ya. Oke. Ya. Contoh lagi. Ya. Dari fungsi Z, fx sama dengan Y sinus XY. Nah, ini ada dua besaran yang kemudian besarannya itu tidak bersendiri-sendiri. Ya, kalau kita lihat seperti di atas ini ya. Sebelumnya ini kan seperti X dan Y ini seolah seperti berdiri sendiri gitu ya. Tapi ya ini nggak terlalu berdiri sendiri. Tapi kemudian kalau di sini nih, ini ada sinus XY ini. Jadi pasti ini ada kaitannya antara X dan Y ini di sini di sinus ini. Ya. Tentukan turunannya. Ya. Nah kalau Fxy ini dianggap sebagai Z supaya sederhana, jadi Z sama dengan Y sinus XY, gitu ya. Maka dz itu berapa seperti apa gitu ya. Pemecahannya ya. Fungsi itu dianggap sebagai, nah ini perkalian. Lihat, ingat nih, ya. Perkalian. Ya. Perkalian. Jadi pada waktu kalkulus dulu ya, kalau perkalian seperti ini, maka turunannya ini UV ini ya, U dan V ini itu dibuat sedemikian karena kita pecah ya. U itu dianggap mewakili Y, dan kemudian V ini mewakili sinus XY. Nah, ya. Jadi kemudian menjadi Z itu sama dengan UV. Nah, turunannya dari rumus pada waktu diferensial biasa itu adalah turunan dari UV ini, perkalian seperti ini, itu adalah U-nya dibiarkan konstan dulu, V-nya diturunkan, ditambah sekarang U-nya diturunkan, V-nya dikonstankan, ya, atau dibiarkan seperti aslinya, gitu. Ya, U dibiarkan seperti aslinya, V cari turunannya, ditambah dengan sekarang U-nya yang gantian, diturunkan, V-nya dibiarkan seperti aslinya. Ya. Jadi kemudian kalau itu kita terapkan, ya, dz per dy itu sama dengan, nah ini seperti diturunkan terhadap y kan, U-nya kan y, dibiarkan seperti apa adanya, ini y di sini. Sekarang yang diturunkan adalah sinus XY. Ya. Berikutnya, U-nya yang diturunkan. Jadi Y-nya diturunkan. Y-nya diturunkan. Ini diturunkan. Ya, sinus XY-nya dibiarkan. Ya. Maka kemudian hasilnya adalah Y tetap seperti ini. Y tetap. Turunan dari sinus XY ini adalah kosinus XY. Ya. Turunan dari sinus XY itu kosinus XY. Ya. Nah, kemudian yang sebelah sini, ya, oh iya,
turunan ini turun dari sinus ya. Tapi kemudian di dalam sinus itu ada XY. Maka kemudian ini akan dicari turunannya lagi. Gitu ya. Demikian sehingga hasilnya seperti ini. Ya. Lalu yang di sini ya sinus XY ya, diturunkan kemudian dikalikan dengan turunan dari Y. Ya. Maka hasilnya ada ini salah. Di sini nih hasilnya adalah DY. Sorry maaf. Y. Maka kemudian ini akan menjadi sinus XY. Ya. Karena Y pangkat 0, pangkat 1 diturunkan, maka pangkatnya turun ya. 1 kali Y pangkat 1 min 1. Pangkat 0. 1. Nah, jadi kemudian 1 kali sinus XY ini hasilnya. Maka kemudian hasilnya seperti ini. Ya. Contohnya. Ya. Kemudian kalau kita lihat ya, ini fungsi, tapi turunan juga masih fungsi. Ya, fungsinya semula asalnya cuma seperti ini, ya, Y sinus XY, tapi begitu diturunkan, hasilnya juga fungsi lagi. Berarti kemudian kalau fungsi lagi seperti ini kita dapat gantikan ini ya, misalnya ini kita tuliskan sebagai Z aksen misalnya gitu ya, Z aksen. Gitu. Maka kemudian mungkin ini juga dapat diturunkan menjadi Z double aksen. Ya, turun kedua. Kalau masih fungsi lagi, barangkali masih bisa diturunkan menjadi Z triple aksen gitu. Ya, gitu. Karena apa? Karena masih berupa fungsi gitu. Ya. Oke. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Kita namakan seperti ini ya. Ini adalah turunan pertama atau turunan orde 1, turunan pertama. Ini turunan kedua atau orde 2, orde 3, orde 4 dan seterusnya. Makin jauh pekerjaan penurunannya, kita namakan ordenya makin tinggi. Gitu, ya. Jadi diferensial order lebih tinggi. Sebagaimana terlihat pada contoh terdahulu, diferensial parsial dari fungsi X dan Y juga berupa sebuah fungsi dalam X dan Y juga. Sehingga fungsi dari diferensial yang pertama itu juga mungkin saja dapat diturunkan lebih lanjut menjadi order yang kedua, ya kan? Diferensial berikutnya itu disebut sebagai diferensial parsial order 2. Jika masih dapat diferensial lagi, maka akan dapat dihasilkan turunan order berikutnya, order ketiga, order keempat, order kelima, dan seterusnya. Ya. Jadi, jika F dapat menghasilkan Fx dan Fy, ya, turunan terhadap X dan turunan terhadap Y, maka kedua turunan itu masih dapat menghasilkan Fxx, ya, Fx yang diturunkan terhadap X, Fyy, F yang diturunkan terhadap Y, dan diturunkan lagi terhadap Y, ya. Kemudian Fx, ya, turunan X terhadap Y, kemudian turunan Y terhadap X, seperti itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Fxx itu adalah Fx yang diturunkan terhadap X. Ya, Fx itu kan sudah turunan nih. Nah, yang kalau bukan turunan kan F saja. Ya, F seperti ini bukan turunan nih. Tapi bukan dikalikan dengan do, ya. Nah, jadi tanda D diferensial tadi, tanda D itu, ya. Jadi kalau parsial itu akan menjadi do. Ya, do seperti ini. Nah, gitu. Ya. Di do. Nah, jadi kemudian diferensial parsial dari F terhadap X yang kemudian diturunkan lagi do per do X lagi. Nah, notasinya seperti ini lengkapnya nih gitu. Tapi kan kemudian ini merupakan ini jadi dikerjakan yang di dalam tanda kurung dulu. Ini kerjakan dulu, baru kemudian diturunkan berikutnya yang di luarnya. Ya. Jadi mulai dari yang di dalam dulu, makin keluar gitu. Nah, kalau disatukan ya ini akan menjadi do kuadrat F dibagi dengan do X kali do X, jadi do X kuadrat. Ya. Hal yang sama jika kemudian F diturunkan terhadap X, ini turunan pertamanya terhadap X, ya. Tapi masih diturunkan lagi terhadap Y, maka kemudian Fx diturunkan lagi terhadap Y seperti itu. Jadi kemudian yang pertama itu adalah do F per do X, yang kemudian selesai ini diturunkan terhadap Y. Do per do Y. Jadi do per do Y kali dari do F per do X itu akan menjadi do kuadrat F per do Y do X. Nah, kalau tanda kurung berarti kita memulai mengerjakan dari yang di dalam dulu. Tapi kalau tidak ada tanda kurungnya seperti ini, pasti kita memulainya dari yang sebelah kanan ke kiri. Ya, seperti itu. Tuh.
Hal yang sama dengan turunan terhadap Y. Turunan terhadap Y itu kita akan peroleh FY, dan kalau diturunkan lagi terhadap Y kedua kalinya itu akan menjadi FYY. Gitu. Jadi kemudian do F per do Y ini turunan pertama, diturunkan lagi terhadap do per do Y. Jadi kalau digabungkan itu adalah do kuadrat F per do Y kuadrat. Ya. FYX juga begitu. Ya. Turunan terhadap X dari turunan Y. Maka turunan Y itu adalah yang di dalam ini, do F per do Y. Sudah selesai, kita kerjakan untuk do per do X-nya. Jika digabung, do kuadrat F per do X, do Y. Ya. So. Nah, contohnya seperti ini. Dari F X Y sama dengan 2X pangkat 3 plus 3X Y kuadrat. Ini ada fungsi seperti itu. Tentukan semua turunan order keduanya. Ya. Berarti kemudian kalau kita mencari turunan order kedua, berarti kita mulai dari order satunya dulu kan. Nah, kemudian berapa nilai turunan itu di trik X, Y sama dengan 1,2. Koordinatnya ini. Ya. Pemecahannya nih. Ya. Fx, turunan pertama terhadap X, ya, do F per do X. Ya, satu lengkapnya ada Fx-nya nih, X, Y. Ya. Dari sini, maka kemudian kita akan dapatkan 6X kuadrat ditambah dengan 3Y kuadrat. Ya. Ini pangkat 1 kan, 3Y-nya ini kan kita anggap sebagai tetapan. Ya. Jadi yang diturunkan hanya X-nya. X-nya pangkat 1 diturunkan 1 kali X pangkat 0. Ya kan? X pangkat 0 sama dengan 1, di 1 kali 1 ya 1. Nah, 1 kali 1 sama dengan 1 dikalikan dengan 3Y kuadrat, jadi 3Y kuadrat. Biasanya adalah 6X kuadrat plus 3Y kuadrat. Ini adalah turunan terhadap X. Turunan terhadap Y-nya bagaimana? Turunan terhadap Y-nya, ini suku pertama nggak ada Y-nya, jadi ini langsung dianggap sebagai tetapan semuanya, jadi 0. Ya kan? Tapi di sini itu ada X-nya. X-nya tetapan. Biarkan aja, Y-nya pangkat 2, 2-nya turun, dikalikan dengan 3 menjadi 6, ya. Pangkatnya turun 1, jadi 6Y. Gitu ya. Kemudian dikalikan dengan X yang dibiarkan tadi masih ada, jadi 6XY. Gitu. Ya. Nah, sekarang ini diturunkan. Fx diturunkan terhadap X, dengan cara yang sama, hasilnya adalah seperti ini. Itu. Diturunkan terhadap X, maka Y-nya kan dibuat konstan. Maka ini akan jadi 2 dikalikan 6, 12, X pangkat 1. Ya, Y-nya konstan, di tetapan, turunkan ya 0, hilang. Ya kan? Tuh. Kalau turunkan terhadap Y bagaimana? Ya, turunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah suku yang pertama ini hilang, ya. Suku yang kedua akan menjadi 6Y pangkat 1. Ya. Kalau yang itu bagaimana? Ini diturunkan terhadap X, FY ini diturunkan terhadap X. Ya. Ini ada X pangkat 1, satunya turun, menjadi pengali, jadi 1 kali 6 kali Y. Sama dengan 6Y. Ya. Kalau turunkan terhadap Y, itu akan menjadi Y-nya pangkat 1. 1 turun, Y-nya pangkat 0. 1 juga, jadi 6X juga. Seperti ini. Ya. Nah, sudah. Inilah turunan order keduanya. Ini order 1, ya. Order 1. Yang ini order 2. Ya. 2. Nah, kemudian ditanya bagaimana kalau dimasukkan koordinatnya 1,2 ini, masukkan aja ya, hasilnya. Ya, ini contoh. Dan contoh lagi, tentukan turunan order kedua dari fungsi f x y sama dengan x cos y plus y e pangkat x. Ya. Pemecahnya bagaimana? Turunan order pertama terhadap x. Ya. Seperti biasa, maka diturunkan ini, ya. Kita akan peroleh hasilnya adalah kalau diturunkan terhadap X, maka kosinus Y ini akan menjadi tetapan saja. Suku pertama ada X-nya, suku kedua juga ada X-nya, tapi pangkat X-nya menjadi eksponen. Ya. Eksponen X diturunkan akan menjadi eksponen X juga. Ya. Jadi kemudian kalau kosinus diturunkan menjadi ini turunan dari situ ya. Ini cos Y, karena Y untuk tetapan, jadi ini tidak berubah sama sekali. Di X pangkat 1 diturunkan jadi 1. Jadi 1 kali cos Y ditambah dengan Y, ini tidak
berupa apa? Dikalikan E pangkat X. Ya, karena E pangkat X diturunkan jadi E pangkat X. Ya. Nah, kemudian FY-nya itu adalah seperti ini, turunan dari X cos Y plus Y E pangkat X. X-nya sekarang dianggap sebagai tetapan. Kosinus Y diturunkan itu akan menjadi minus sinus Y. Dikalikan dengan X yang tetapan, maka akan menjadi minus X sinus Y. Kemudian Y pangkat 1 ya, diturunkan akan menjadi 1. Dikalikan dengan E pangkat X yang diturunkan akan tetap E pangkat X. Jadi kemudian 1 kali E pangkat X ya E pangkat X. Maka hasilnya adalah minus X sinus Y plus E pangkat X. Ya. Ini orde pertama. Orde kedua dengan cara yang sama seperti itu. Ya. Anda silakan dapat membaca sendiri. Ya. Dan kemudian, ini contoh ya. Diferensial parsial orde tinggi. Ya kalau misalnya ini masih dapat diturunkan, maka kemudian kita turunkan lagi. Jadi Fx turun pertama. Itu diturunkan terhadap Y. Masih dapat diturunkan lagi terhadap Y. Maka kemudian kita akan nulisnya seperti ini. df per dx ini yang pertama yang dikerjakan dahulu. Kemudian diturunkan terhadap Y. Kemudian diturunkan terhadap Y lagi. Gitu ya. Sama dengan dy per dx ini yang dy per dy do per dy yang pertama yang di luar gitu ya. Dari do kuadrat f per do y do x. Ya. Berarti yang kanan dikerjakan dulu. Ya. Sama dengan kalau kita masukkan, kumpulkan jadi satu, ini akan jadi do pangkat 3f per do y kuadrat, karena ini ada y 2 buah, itu do y kuadrat, dx-nya juga ada. Dan seterusnya. Ya. Ini adalah diferensial parsial orde tinggi. Kemudian kalau campuran, ya sama seperti kita lihat tadi itu, ini do kuadrat f per do x do y ini campuran, artinya diturunkan terhadap x dan diturunkan terhadap y. Ya. Dan kemudian kalau ada do kuadrat f per do x do y dan kemudian do kuadrat f per do y do x, ini kemungkinan nilainya sama. Ya. Nah ini ada teoremanya, jika fungsi f beserta turunannya semua fx, fy, fxy, fyx bersifat kontinu. Ya. Nah ini syaratnya itu adalah kontinu. Syaratnya ini bersifat kontinu di suatu domain terbuka yang mengandung elemen ini, ya, maka hasilnya adalah ini, sama dengan ini. Ya. Maka kemudian itu tidak heran kalau misalnya kita kembali ke contoh yang tadi, gitu ya. Yang tadi mana? Ini, ya. Ini 12, 12, 12, 12, gitu ya. Kenapa kok bisa begitu? Ya itu tadi. Ya. Jadi ini dengan ini. Nah, ini. 12 ini. 12 ini. Itu karena pengaruh teorema yang ini. Ya. Tuh. Ya. Oke. Jadi itu adalah cerita saya. Ya. Barangkali masih ada waktu 1 jam lagi ini, gitu. Tapi saya menahan diri untuk memberikan tambahan bahan sementara ini. Ya. Minimal adalah supaya Anda tidak kaget. Ya. Supaya saya ingin supaya kemajuan kita itu bertahap, gitu ya. Pelan-pelan bertahap tapi maju. Ya. Sekarang sebanyak ini, nanti pekan depan mungkin lebih banyak lagi, dan seterusnya lebih banyak lagi dan sebagainya. Gitu. Nah, maksud saya supaya apa? Supaya Anda terbiasa dulu. Ya. Karena terus terang ya kita perlu atau Anda barangkali perlu membiasakan diri dengan belajar matematika yang namanya ini lanjut, bukan matematika yang biasa lagi. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Atau komentar? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya. Saya harap Anda slides ini, ya, bahan ini Anda baca. Saya kemudian nanti akan mengirimkan tugas, ya, akan mengirimkan tugas untuk
Anda kerjakan sebagai PR, ya. Kemudian ada deadline-nya, di mana kemudian dengan itu maka saya dapat memberikan penilaian cicilan nilai Anda, ya. Tuh, demikian sehingga mudah-mudahan akan terkumpul sampai pada akhir semester nilai Anda akan banyak komponennya, PR1, PR2, PR3 dan seterusnya, gitu ya. Nah, dengan mengerjakan PR itu Anda pertama terutama adalah untuk latihan, yang kedua itu adalah untuk mengumpulkan nilai, gitu ya. Demikian sehingga nilainya akan menjadi terpenuhi semua, ada UTS, ada UAS, ada PR. Gitu. Dan PR ini meskipun mungkin barangkali kalau aturan Gunadarma itu bobotnya hanya 20%, gitu ya. Tapi jangan diabaikan gitu, karena 20% itu ya lumayan. Gitu. Ya. Karena biasanya saya itu akan sangat murah memberikan nilai di PR. Ya. Tidak berarti kemudian di UTS UAS-nya kemudian UAS saya mungkin bukan saya gitu ya. UAS itu biasanya dari universitas gitu ya. Soalnya ada di sana. Tapi UTS itu barangkali itu adalah bagian saya. Ya. Bukan kemudian saya tidak murah di UTS gitu ya. Tapi saya akan lebih memeriksa teliti. Gitu. Ada kesalahan ya salah gitu. Ya, tapi kalau PR saya agak lebih bersedia untuk memberikan nilai enak gitu ya. Dan kemudian untuk PR ini saya mendorong Anda semua bekerja sama. Ya, sangat boleh bekerja sama. Gitu. Kerjasama itu ya bekerja bersama-sama, bukan satu kerja yang lainnya sama-sama aja gitu. Ya, enggak. Tapi semuanya punya kontribusi dan sebagainya gitu ya. Gitu. Apakah berkelompok dan sebagainya terserah Anda. Gitu. Berkelompok 1 orang, 2 orang, 3 orang terserah. Ya. Tapi lebih enak dipikirkan oleh banyak otak, gitu ya, banyak kepala dibandingkan dipikir sendiri pusing, misalnya begitu. Ya. Oke. Bagaimana? Ada komentar? Pak, mohon maaf, untuk deadline tugasnya kapan ya, Pak? Ini kan tugasnya belum keluar, jadi oh iya. Ya, jangan khawatir. Ya, Pak. Tapi begitu dapat tugas, saya umumkan, menyebar gitu, langsung segera kerjakan gitu. Kalau misalnya ada 5 soal, 1 hari dapat 1 atau 2, lumayan kan gitu. Ya. Syukur-syukur kalau sekali kerjakan selesai misalnya gitu. Bagus. Ya. Hal yang lain? Ya, jadi hari ini kita bertemu di daring gini di Jimit. Nanti pekan depan kita akan ketemu di kelas. Ya. Tadi sesuai dengan tanggal tadi itu loh, jadwal tadi itu. Nah, Jimit selalu pada link ini. Jadi link ini sudah saya set sampai akhir semester. Maka kemudian simpan link ini, alamat link ini supaya kemudian nanti pada waktu kita ketemu Jimit, ya kemudian nanti tidak cari-cari di mana ya, lupa, enggak simpan, ya. Oke, begitu. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Nah, sebelum mengakhiri kuliah, saya ingin absensi. Ya. Ada 2 macam absensi ini. Ya. Bentar.